Selain Flavio, bocah 19 tahun ini banjir pujian bonek saat Persebaya menang dramatis atas Arema FC. Dilansir tribunwow.com, Flavio Silva mendapat sorotan positif setelah Persebaya Surabaya melibas Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024. Ia banjir pujian supporter Persebaya Surabaya, bonek mania berkat 2 gol yang dia lesatkan di laga tersebut. 2 gol itu ia lesatkan saat laga memasuki menit ke-17 dan tambahan waktu babak kedua lewat titik putih. Berkat campur tangannya pula, Persebaya Surabaya makin kokoh klasemen Liga 1 2024-2025. Namun, selain Flavio Silva, ada bocah 19 tahun yang performanya turut dipuji bonek mania. Pemain tersebut adalah Tony Firmansyah. Menurut bonek mania, Tony Firmansyah ikut berperan dalam kemenangan 3-2 Persebaya Surabaya atas Arema FC. Terlebih ia dinilai terlibat dalam 2 gol awal Persebaya Surabaya dan sempat membawa Bajul Ijo unggul 2-0 atas Arema FC. Pujian bonek mania untuk Tony Firmansyah itu tampak pada kolom komentar unggahan teranyar Persebaya Surabaya, @officialpersebaya. Pelatih Persib sebut Persebaya Surabaya jadi pesaing terberat di Liga 1. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut Persebaya Surabaya sebagai pesaing terberat dalam perebutan gelar juara Liga 1 2024-2025. Performa Persebaya Surabaya memang tengah menanjak musim ini. Kini, Bajul Ijo julukan Persebaya bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 30 poin dari 13 pertandingan. Bojan mengatakan gemilangnya performa Persebaya tidak lepas dari kebijakan tim dalam merekrut pemain musim ini. Tim besutan Paul Munster itu mendatangkan sejumlah pemain dengan kualitas mumpuni. Ada 5 pemain top yang direkrut Persebaya musim ini, di antaranya Mohamed Rashid, Malik Rizaldi, Slavko Damjanovic, Flavio Silva dan pemain terbaik Liga 1 musim lalu Francisco Rivera. Saya rasa Persebaya, mereka mendatangkan pemain top dari tim lain di Liga dan saat ini mereka terlihat begitu kuat, ujar Bojan kepada wartawan belum lama ini. Pelatih berpaspor Kroasia ini melihat Persebaya sebagai salah satu tim dengan pertahanan terkuat di Liga 1, hingga pekan ke-13, Malik Rizaldi dan kawan-kawan hanya kebobolan 9 gol. Mereka menang 1-0, 2-1, selalu dengan perbedaan 1 gol saja, tapi mereka punya pertahanan yang kuat. Ini yang dibutuhkan untuk memenangi Liga, ungkapnya. Mengintip rating pemain Persebaya Surabaya saat hadapi Arema FC, Slavko Damjanovic jadi yang terburuk. Persebaya Surabaya kembali menunjukkan performa gemilang di Liga 1 2024-2025 dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang tren positif Green Force, tetapi juga menjaga posisi mereka di puncak klasemen dengan koleksi 30 poin. Namun, di balik euforia kemenangan, performa individu para pemain menjadi perhatian, terutama dari sektor lini belakang. Slavko Damjanovic, bek tengah andalan Persebaya Surabaya, mencatatkan rating paling rendah dibandingkan rekan-rekan setimnya. Damjanovic hanya mendapatkan rating 5,7, angka terendah di skuad Persebaya Surabaya dalam laga ini. Penampilannya dinilai kurang solid karena beberapa kesalahan yang memengaruhi keseimbangan lini belakang tim seperti gol bunuh diri dan penalti yang didapatkan oleh Arema FC akibat kecerobohannya. Selain itu, duetnya dengan Kadek Raditya yang juga mencatatkan rating 6,2 tidak mampu tampil maksimal dalam menghalau serangan Arema. Gol penalti yang didapatkan lawan dan kebobolan lainnya menjadi catatan penting bagi lini belakang Green Force. Meski begitu, penjaga gawang Hernando Ari tetap menunjukkan performa yang cukup baik dengan rating 6,6. Hernando beberapa kali melakukan penyelamatan penting, meskipun tidak mampu menahan penalti dari William Moreira. Di sisi lain, Ardi Idrus yang bermain sebagai bek kiri mendapat rating tertinggi di lini belakang Persebaya Surabaya dengan 6,7. Idrus terlihat lebih agresif membantu serangan sekaligus solid saat bertahan menghadapi tekanan Arema FC. Untuk lini tengah, Tony Firmansyah menjadi pemain dengan kontribusi signifikan berkat rating 7,3, tertinggi di antara gelandang Persebaya Surabaya. Tony tampil impresif dalam mendistribusikan bola dan membantu serangan dari lini kedua. Mohamed Rashid juga menunjukkan peran vitalnya di lini tengah dengan rating 7,2. Meski gagal memanfaatkan peluang emas di babak kedua, Rashid tetap konsisten dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Francisco Rivera mencatatkan rating 6,8.
Performanya cukup stabil meski gagal memaksimalkan peluang emas di menit ke-61, tendangan volinya yang lemah membuat bola dengan mudah diamankan oleh kiper Arema, Lucas Frigeri. Bruno Moreira, yang biasanya menjadi motor serangan Persebaya Surabaya, tampil kurang maksimal dengan rating hanya 6,2. Penampilan Bruno dinilai tidak seagresif biasanya dan ia akan absen di laga berikutnya karena akumulasi kartu. Malik Rizaldi menjadi pemain terbaik Persebaya Surabaya dalam laga ini dengan rating 8,5, gol dan aksinya di menit-menit akhir yang menghasilkan penalti membuatnya menjadi sosok kunci dalam kemenangan dramatis Green Force. Pemain pengganti, Gilson Costa, mencatatkan rating 6,3 setelah masuk menggantikan Tony Firmansyah di menit ke-60. Sementara itu, Kasim Botan yang masuk menggantikan Francisco Rivera di akhir pertandingan tampil cukup baik dengan rating 6,7.